Sayang, boleh aku bicara sama kakakmu? Aku ingin membicarakan soal Mia kepadanya, ucap Ayu yang kini tengah bersandar di dada bidang Andrew. Kenapa tidak? Sahut Andrew. Ah, terima kasih, sayang. Ayu bergegas bangkit dari posisinya, kemudian melabuhkan ciuman di pipi Andrew. Hei, jangan macam-macam, ya. Ingat, dia itu kakakku. Andrew mengingatkan dengan mata memicing menatap Ayu yang kini berjalan menghampiri pintu kamar mereka. Ayu mendengus kesal. Ish, kamu tenang saja, Tuan. Sampai kapanpun aku akan tetap menjadi milikmu, sahut Ayu, lalu keluar dari ruangan itu. Tok, tok, tok. Ya, Om Rafa, ini aku. Sahut Ayu yang kini berada di balik pintu kamar Rafael. Masuklah, Yu. Pintunya tidak dikunci. Suara Rafael terdengar lemah dan tak bersemangat. Perlahan pintu pun terbuka dan kini tampaklah sosok Ayu berjalan menghampiri Rafael yang saat itu tengah bersandar di atas tempat tidurnya. Bagaimana kabarmu, Om? Tanya Ayu. Sudah agak mendingan. Terima kasih sudah peduli, sahut Rafael, lalu tersenyum getir menatap Ayu. Ayu mendaratkan bokongnya di sebuah sofa yang terletak tak jauh dari posisi tempat tidur milik Rafael berada. Ada apa, Yu? Tanya Rafael. Sedikit bingung karena tidak biasanya Ayu mengunjungi kamarnya secara langsung. Aku dengar-dengar, Mia berencana akan kembali ke kampungnya. Apakah itu benar, Om? Rafa mengangguk dengan malas. Seolah enggan membicarakan soal itu. Lantas, bagaimana menurutmu? Apa kamu tetap membiarkan Mia kembali ke sana, sementara kamu tahu sendiri bagaimana sikap warga ke mereka? Biarkan saja. Dia, kan gadis yang keras kepala. Lagi pula, warga tidak akan pernah berani mengganggu Mia dan adik-adiknya lagi sebab mereka sudah tahu semua kebenarannya, jelas Rafa, masih terdengar malas membicarakan soal keputusan Mia itu. Ayu menekuk wajahnya. Wanita cantik itu terlihat sedih. Seharusnya kamu bujuk dia, Om. Aku yakin, dia pasti mendengarkan kata-katamu. Aku sudah membujuknya. Dianya saja yang keras kepala, sahut Rafa dengan sedikit kesal, mengingat obrolannya bersama gadis itu ketika di rumah sakit. Coba sekali lagi, Rafa. Apa kamu tahu yang sebenarnya? Mia itu menyukai kamu, dia jatuh cinta padamu, hanya saja kamu tidak terlalu peka, hingga tidak bisa melihat kebenarannya, tutur Ayu yang berhasil membuat Rafael terdiam dengan wajah kaget. Serius? Kamu yakin? Tanya Rafa dan dijawab dengan anggukan kepala oleh Ayu. Pikirkanlah lagi, Rafa. Sebelum semuanya terlambat, ucap Ayu mengingatkan. Ayu bergegas bangkit dari posisi duduknya, lalu berjalan menghampiri pintu kamar. Namun, sebelum kakinya benar-benar keluar dari pembatas pintu, tiba-tiba wanita cantik itu kembali berbalik. Lukisan apa itu, Om Rafa? Kok ditutup sama kain? Tanya Ayu penasaran. Sejak tadi, lukisan yang tertutup kain itu benar-benar membuat ia penasaran. Rafael terlihat gelagapan. Ia bergegas bangkit, lalu berjalan cepat menghampiri Ayu yang sudah berdiri di ambang pintu. Hanya lukisan biasa, kok. Sudah dulu, ya. Aku mengantuk. Hoam. Sahut Rafael. Berpura-pura menguap agar Ayu yakin. Dia memang benar-benar sedang mengantuk. Padahal tidak sama sekali. Ia hanya takut Ayu kembali masuk, lalu membuka penutup lukisan itu.
Rafael mendorong pelan tubuh Ayu hingga keluar dari kamar, kemudian menutup dan mengunci pintunya. "Selamat malam, Om," ucap Ayu dengan raut wajah bingung. Sementara Rafael bersandar di daun pintu sambil mengelus dada. "Ih, syukurlah. Beruntung Ayu tidak sempat membuka lukisan ini. Jika tidak, gumam Rafael, bermonolog. Ia bergegas menghampiri lukisan tersebut, lalu membuka penutupnya. Cukup lama Rafael berdiri di sana sambil memandangi lukisan tersebut, hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk menyimpan benda itu di ruang koleksi lukisannya. Meletakkan lukisan tersebut bersama lukisan-lukisan lainnya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Mia, akhirnya tiba. Ia dan kedua adiknya sudah bersiap untuk kembali ke kampung mereka. Ya, meskipun ada drama penolakan keras dari Amar serta Amara, tetapi Mia tetap teguh pada pendiriannya dan dengan terpaksa, kedua bocah itu pun setuju. "Ayolah, Mia. Pikirkan sekali lagi," ucap Ayu, dengan mata berkaca-kaca menatap Mia. Tangannya menggenggam erat tangan Mia seakan tak ingin melepaskannya lagi. "Maafkan aku, Yu. Maafkan aku," sahut Mia, hanya itu kata-kata yang mampu keluar dari bibirnya. Karena tak ada hasil, Ayu pun pasrah. Melepaskan tangan Mia, lalu menghampiri Amar dan Amara. Ia berjongkok di hadapan kedua bocah itu, lalu memeluk keduanya dengan begitu erat. Tak lupa, menciumi wajah keduanya berkali-kali, secara bergantian. "Aku sayang kalian. Kalian itu sudah seperti adik-adikku sendiri," ucap Ayu dengan bibir bergetar. Memandangi wajah polos bocah-bocah itu dengan mata berkaca-kaca. Tak kalah sedih, kedua bocah itu pun turut menangis di dalam pelukan Ayu. Meluapkan segala kekecewaan mereka di sana. Sementara Andrew hanya diam 1000 bahasa, tetapi terlihat jelas kekecewaan itu di raut wajah tampannya. Setelah puas berpamitan, Mia pun undur diri. Melambaikan tangan, lalu berjalan menuntun kedua adik-adiknya keluar dari mansion nan megah itu. Sesekali Mia menoleh ke belakang, berharap Rafael menampakkan batang hidungnya. Namun, sepertinya pria itu enggan dan tetap bersembunyi di dalam kamarnya. Hingga "Mia!" Suara bariton itu berteriak dengan lantang memanggil nama Mia. Suaranya menggema hampir ke seluruh ruangan. Semua orang yang berkumpul di ruangan itu segera menoleh ke arahnya. Mia dan kedua adiknya menghentikan langkah mereka dan kini menatap Rafael yang berjalan dengan cepat ke arah mereka. Amar dan Amara terlihat begitu senang. Mereka berharap, Rafael mampu meluluhkan hati sang kakak. "Mia. Aku." Mia memasang telinganya dengan baik. Berharap Rafael memberikannya izin, agar ia bisa kembali ke kampung dengan tenang dan tanpa perasaan bersalah. "Mia. Aku mencintaimu. Maukah kamu menjadi istriku?" Ucap Rafael yang berhasil membuat semua orang terkejut bukan main, termasuk Mia sendiri. Apa?" Pekik Mia dengan terbata-bata, masih belum yakin dengan apa yang ia dengar barusan. "Menikahlah denganku, Mia, dan tetaplah di sini bersama kami. Namun, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai nyonya dari Rafael Luis," tutur Rafael, yang lagi-lagi berhasil membuat semua orang tercengang. Extra Part 26. Klaim. Ayu senang bukan main. Ia refleks memeluk tubuh besar Andrew tanpa mengalihkan perhatiannya kepada Mia dan Rafael. Menunggu jawaban dari Mia dengan perasaan tidak sabar. "Terima. Terima. Terima." Seru Ayu yang membuat suasana semakin hangat. Mia yang tadinya terpaku karena syok, akhirnya tersenyum. Ia mengangguk dengan cepat tanpa harus memikirkannya lagi.
Ia begitu yakin dengan jawabannya dan memutuskan untuk menerima lamaran tiba-tiba ala Rafael. "Baiklah, aku mau," jawab Mia dengan begitu mantap. Sorak-sorai dan tepuk tangan pun menggema. Kebahagiaan terasa memenuhi dan menyebar hingga ke setiap sudut mansion. Semua orang tampak bahagia, tidak ketinggalan Amar dan Amara. Hari pernikahan pun tiba. Di tengah halaman mansion yang luas dan mewah, sebuah pelaminan berdiri dengan megah, menarik perhatian semua tamu yang hadir. Pelaminan ini dibangun dengan rangka kayu yang kuat, dilapisi dengan kain putih mengilap yang menciptakan kesan elegan dan sakral. Di setiap sudutnya, tergantung rangkaian bunga segar dengan warna-warna cerah seperti merah muda, ungu, dan putih, yang mengeluarkan aroma manis yang menyebar ke seluruh area. Di sekitarnya, meja-meja tamu tertata rapi dengan taplak meja putih dan perak, serta kursi-kursi yang dilengkapi dengan hiasan pita. Di atas meja, terdapat vas bunga kecil yang serasi dengan tema. Musik orkestra mengalun lembut di latar belakang, melengkapi suasana haru dan meriah pada saat yang bersamaan. Rafael berdiri gagah di tengah halaman dengan setelan jas hitam yang dipoles sempurna dan dasi kupu-kupu yang melengkapi penampilannya. Tegak dan penuh percaya diri, matanya tak lepas memandang ke arah pintu masuk, mengharapkan setiap detik kehadiran sang kekasih. Detik terasa bergulir begitu lambat, membuat dada Rafael berdebar kencang. Kerumunan tamu sudah mulai bisik-bisik, bertanya-tanya di mana kekasih Rafael. Namun, pria itu tetap tenang, tersenyum tipis, menunjukkan kesabarannya. Wajah tampan dipayungi oleh sinar yang menambah aura keanggunan. Sesekali, Rafael mengusap peluh di kening dengan sapu tangan halus, tanda ketegangan mulai menguasai, namun tetap berusaha dikendalikan. Tak berselang lama, Mia pun tiba. Rafael terpaku, matanya terbelalak takjub melihat Mia yang memasuki ruangan dengan gaun pengantin putih yang begitu memukau. Gaun itu memeluk lembut lekuk tubuh Mia, membuatnya tampak seperti bidadari yang turun dari khayangan. Rambut Mia yang dihias dengan mahkota bunga menambah kesan anggun pada penampilannya. Rafael menelan ludah, jantungnya berdebar kencang tak percaya bahwa wanita cantik di hadapannya kini akan menjadi istrinya. Mia kini berdiri di tengah-tengah halaman. Gaun pengantin putih yang ia kenakan begitu sempurna membalut tubuhnya, seakan tiap detail pada gaun itu diciptakan hanya untuknya. Tepat di samping Mia, Amar dan Amara, dengan gaun dan setelan kecil yang serasi, berdiri mengapit gadis itu. Tangan mereka masing-masing memegang buket kecil, matanya berbinar-binar melihat kakak perempuan mereka yang cantik dalam gaun pengantin putih. Mia, yang merasakan kehadiran adik-adiknya di sisi kanan dan kiri, menoleh sejenak, tersenyum penuh kasih sayang. Sesaat, mereka bertiga bertukar pandangan yang penuh arti. Kaki kecil Amar dan Amara bergerak canggung, namun penuh semangat untuk menjalankan tugas mereka sebagai bridesmaid kecil. Mia berjalan pelan mendekati Rafael, senyum manisnya terkembang, membuat detak jantung Rafael semakin tidak terkendali. Cahaya di sekitar mereka menambah suasana menjadi lebih romantis dan sakral. Rafael mengulurkan tangan, dan ketika jari-jarinya menyentuh tangan Mia, sebuah gelombang kehangatan menyusup ke dalam hati. Dia sungguh cantik, gumam Rafael dalam hati, masih tak bisa memalingkan pandang dari wajah Mia yang tampak begitu bercahaya. Ekspresi wajahnya adalah campuran antara kebahagiaan dan kekaguman yang mendalam. Saat Mia tiba di sisinya, Rafael dengan lembut menggenggam tangan Mia, mereka berdua saling menatap, berbagi janji tanpa kata yang akan membawa mereka melangkah bersama dalam perjalanan hidup yang baru.
Andrew dan Ayu yang duduk di barisan depan, saling berpegangan tangan, mata mereka juga berkaca-kaca melihat pasangan itu berjanji untuk saling setia di hadapan Tuhan dan para saksi. Keheningan sesaat menggantikan riuh tepuk tangan saat mereka saling menyampaikan janji pernikahan dengan suara yang penuh emosi, membuat beberapa tamu menyeka air mata. Setelah ijab kabul, pasangan itu saling bertukar cincin, lambang ikatan abadi mereka. Mia menggenggam tangan Rafael dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Rafael, dengan lembut, mencium kening Mia, sebuah gestur yang mengundang lebih banyak tepuk tangan dari para tamu yang terpukau. Saat mereka berjalan kembali melewati lorong tamu, wajah mereka berseri-seri, terpancar rasa bahagia dan lega bahwa mereka kini resmi menjadi suami istri. Kamera para fotografer tak henti-hentinya menangkap momen bahagia tersebut. Tugasku sudah selesai, sayang. Akhirnya kakakmu berhasil menemukan tambatan hatinya, ucap Ayu dengan setengah berbisik di samping telinga Andrew. Andrew tersenyum. Jujur, sebelumnya aku tidak suka karena kamu terlalu ikut campur soal asmara Rafael. Namun, kali ini aku akui, kamu memang hebat, sayang. Buktinya kamu bisa menyatukan mereka dalam hubungan yang suci, sahut Andrew, merengkuh pundak Ayu dan membawa wanita cantik itu ke dalam pelukannya. Siapa dulu dong, sayang? Ayu. Seru Ayu dengan begitu bangga. Aileen. Ayu refleks memukul lengan kekar itu dengan wajah yang menekuk. Jangan ingatkan aku dengan nama itu. Menyebalkan, sahut Ayu. Tapi aku selalu ingat nama itu, sayang. Nama itulah yang pertama kali menghantui hati dan pikiranku, tutur Andrew yang berhasil membuat Ayu semakin kesal. Sementara itu, di pelaminan nan megah yang berdiri di salah satu sudut halaman. Apa kamu bahagia hari ini, Mia? Tanya Rafael, melirik gadis yang duduk di sampingnya. Mia tersenyum kecil. Ya, Mas. Boleh aku memanggilmu seperti itu? Tentu saja, kenapa tidak? Sahut Rafael dengan begitu antusias menyambut panggilan barunya. Oh ya, aku punya sesuatu untukmu, lanjut Rafael seraya menyerahkan sebuah kunci ke tangan Mia. Mia menatap kunci itu dengan raut wajah bingung. Apa ini, Mas? Hadiah pernikahan kita, sahut Rafael. Tersenyum hangat kepada Mia. Gadis itu masih bingung. Masih membutuhkan penjelasan lebih jauh tentang kunci itu. Ini kunci rumah baru kita, Mia. Tidak mungkin, kan kita tinggal selamanya bersama pasangan itu. Tutur Rafael seraya menunjuk ke arah Ayu dan Andrew yang tengah duduk kursi tamu, berbaur bersama para tamu lainnya. Benarkah? Mia seakan masih tak percaya. Ya, sayang. Aku tidak ingin malam pertamaku diganggu oleh mereka, sahut Rafael lagi sambil terkekeh pelan. Lalu, bagaimana dengan adik-adikku? Tanya Mia polos. Takut Rafael juga tidak menginginkan kedua adik kembarnya itu. Hei, Amar dan Amara kini sudah menjadi adik-adikku. Masa iya aku meninggalkan mereka? Tentu saja mereka ikut bersama kita, sahut Rafael dengan mantap dan berhasil membuat Mia tersenyum lega. Ia senang karena Rafael tidak melupakan dua adik kembarnya itu. Terima kasih, Mas. Aku terharu sekali mendengarnya, ucap Mia dengan mata berkaca-kaca. Tak terasa, acara pernikahan nan megah itu pun akhirnya selesai. Tamu yang tadi memadati halaman mansion nan luas itu, kini sudah kembali ke kediaman mereka masing-masing. Begitu pula sang pemilik rumah. Mereka sudah kembali ke kamar mereka masing-masing untuk melepaskan rasa penat setelah seharian sibuk di acara pernikahan megah itu.
Tak lupa, pasangan pengantin yang kini tengah berbahagia dan begitu bersemangat menyambut malam pertama mereka. Meskipun lelah mendera tubuh, tak menyurutkan semangat Rafael untuk melakukan tugasnya malam ini bersama sang istri.